بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقلوبكم، وأن الله يصلح نياتنا ويدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah belajar di buku sirah sampai bab hari ini bab persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar. Tapi sebelum kita masuk ke situ, harus kita pikir sedikit kenapa Allah Ta'ala melakukan Rasulullah SAW, atau Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad SAW bersaudarakan, atau bahasa Indonesia apa itu? Kenapa Rasulullah melakukan hal seperti itu, atau harus ada hal seperti itu dijadikan ahli atau orang muhajirin sama orang ansar bersaudara atau jadi saudara? Kenapa? Pasti ada tanyaan juga, harus kita tahu hikmahnya. Yang pertama itu karunia dari Allah Ta'ala kasih kepada Nabi. Jadi kita tidak bisa tolak atau mau atau tidak mau, harus terima. Hikmahnya ada satu di yang tadi kita bilang di surat apa? Surat Al-Anfal ayat 62. Coba baca 62 sama 63 ya. Iya, Syekh. Jika mereka hendak menipumu, sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindung bagimu. Itu cerita masih nyambung sama yang sebelumnya. Maksudnya orang kafir, orang Yahudi, kalau mereka mau menipumu, ya hendak atau cukuplah Allah Ta'ala. Itu maksudnya kamu aman, tenang, mereka tidak bisa ganggu. Terus karunia yang Allah Ta'ala kasih apa itu? Dialah yang memperkuat kamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Ini lihat, berkuat. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan tolongan atau pertolongan dan dudukan orang mukmin. Itu berarti kita faham Allah Ta'ala mau Rasulullah SAW jadi seperti kita bilang bahasa sekarang ini, presiden di negara yang baru. Di negara yang baru harus punya teman yang baru, harus punya teman yang ahli iman, harus punya teman yang siap menyabar agama Islam, harus punya teman yang apa itu bahasa Indonesia bilang, melindungi Rasulullah dan keluarganya dan agama Islam di antara kota atau negara atau negeri yang baru itu, yang mulai dari Al-Madinah. Nanti Makkah itu kapan, itu urusannya nanti, karena sekarang kita masih di pelajaran yang setelah Rasulullah SAW masuk atau sampai ke Al-Madinah. Terus lanjut ya, jadi faedahnya apa itu? Dia Allah mempersatukan hati mereka orang yang beriman. La ilaha illallah wa allafa baina qulubihim. Itu saya sama yang di sini, laki-laki atau perempuan, kita bilang sama beliau, saya mau jadi saudaramu, tidak mungkin dia bisa terima langsung. Pasti sebelum dia bilangnya, sebelum itu dia pikir ini maksudnya apa, kenapa, mau apa. Ya, kalau dia kaya, pasti pikirannya ke harta. Kalau dia orang miskin, pasti ada pikiran. Setiap orang punya pikir. Ini fulan lagi mau dekat sama saya atau mau jadi saudara saya, tujuannya apa? Saya harus hati-hati. Ya mungkin ya, tapi hati-hati sampai paham. Itu bisa. Sekarang kita ketemu sama beberapa orang bilang sama dia saudara kamu, tapi ada yang keras bilang, ya kenapa? Ada apa? Kenapa mau jadi saudara? Betul. Itu orang
yang tidak paham agama, yang tidak belajar agama, tidak bisa terima langsung. Tapi yang orang mukmin, kamu bilang sama dia, kita saudara, dia bilang ya betul. Ya senang. Oke, jadi Allah Ta'ala yang kasih rasa di dalam hati mereka. Apa itu? Dan Allah yang mempersatukan hati mereka. Itu jadikan mereka semuanya muhajirin dan ansar hatinya satu. Nanti kita belajar di sirah ini, di buku ini, sampai orangnya yang bersaudara, yang Rasulullah mensaudarakan kepada dua orang itu bilang sama beliau, fulan, saya punya 2 istri, punya 2 rumah, punya harta, kalau kamu siap bagi-bagi 2-2 untuk kamu, kamu pilih, boleh pilih 1 dari istri, 2 saya, dari istri saya yang 2, saya cerai, kamu nikah sama beliau. Saya punya itu rumah, punya 2 rumah, saya siap kasih. Ini halnya atau orangnya sampai jadi seperti itu, ikhlas cerai istri biar saudaranya nikah sama beliau, ikhlas kasih rumah ini full, tidak ada manfaat duniawi, ikhlas kasih hartanya yang dia capek berapa tahun sampai kumpul uang itu jadi 2 bagian untuk dia sama teman, ini bukan orang biasa, tidak masuk akal. Kita sama teman aja, teman saudara yang kita akrab, pinjam aja, mau pinjam uang atau sesuatu, ya bisa kasih berapa alasan. Kamu terima atau tidak terima ini masalah lain, tapi maksud saya dari hal ini yang kita masih pinjam, nanti saya kembali lagi. Dia ya ini kasih alasan atau takut atau mungkin saya butuh uang nanti, itu alasannya setiap orang beda-beda. Tapi maksud saya mereka bisa sampai seperti itu, atau ikhlas atau ridha sampai siap cerai istrinya, siap kasih rumahnya, siap, ini dari Allah Ta'ala. Ini lihat karunia dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang dan dialah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman pasti. Terus lanjut. Seandainya engkau Nabi Muhammad menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka. Ini artinya karunia dari Allah Ta'ala. Walau kamu bayar, ini di sini walaupun kamu menginfakkan semuanya kekayaan, biar mereka jadi satu atau mempersatukan hati mereka, tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Tidak bisa, wahai Muhammad. Artinya apa, wahai Muhammad? Itu hati mereka di tangan saya. Aku yang atur hati mereka. Aku yang menjadikan atau mempersatukan hati mereka. Kamu, walau Rasulullah, walau kamu orang yang paling mulia di bumi ini, tapi tidak bisa kalau saya tidak kasih izin. La ilaha illallah. Terus walakin Allah, ulang lagi biar kita faham itu semuanya aturan Allah Ta'ala. Niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. La ilaha illallah. Ini ayatnya ini kalau kita baca, ini kita umat Nabi Muhammad baca, lihat ya Allah karunia yang luar biasa. Luar biasa. Dan Allah Ta'ala beri atau kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Kita umatnya. Apalagi kalau Rasulullah baca, betul. Itu kita kerja di sini, di Makra'ah ini, Makra'ah Anwar Al-Quran. Kalau kita lihat ini orangnya beda-beda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari sana, dari sini. Tapi semuanya kita kerja dengan Al-Quran. Itu karena saya minta? Enggak. Karena kita atau yang pegang Anwar Al-Quran ini orang baik atau saleh, kita enggak tahu. Tidak bisa. Di belakang layar Allahu a'lam gimana keadaannya. Tapi Allah Ta'ala yang mempersatukan hati kita, jadi belajar, baca, setiap hari duduk di tempat ini, orangnya di rumahnya, baca, ada sampai yang sudah khatam, ada yang sudah dapat ijazah, ada yang lagi nunggu, ada ini karunia Allah Ta'ala.
Walau kita kasih uang kepada mereka biar ikut, kalau Allah Ta'ala tidak kasih, tidak. Ada berapa orang lagi di jalan sekarang, ada berapa orang lagi ikut urusannya sendiri, nggak mau belajar, tapi kita lagi duduk siap, kirim, tinggal kirim link aja. Assalamualaikum, ya kajian mulai, ayo masuk, mereka masuk sedikit-sedikit. Allah Ta'ala yang kasih. Ya. Walakin Allah allafa bainahum. Walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya, jadi kita harus paham ini semuanya wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Setiap nikmatnya yang Allah Taala beri atau yang dapat itu dari Allah Taala. Ini nikmat belajar, nikmat baca, nikmat sehat, nikmat anak, nikmat keluarga, nikmat rezeki. Ya, ayo. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat-nikmat Allah Taala tidak bisa hitung. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Rasul Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, kalau semuanya pohon-pohon yang di sini ada, semuanya jadi bolben, biar tulis nikmat Allah Ta'ala tidak habis. Laut itu jadi 7 laut. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Wal bahru yamudduhu, itu lebat sampai 7 kali, lebih dari sekarang, 7 kali. Tulis kalimatullah tidak habis. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafadat kalimatullah, tidak habis kalimatullah. Kalimatullah artinya karunia-karunia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak bisa. Ya kita bisa terasa aja, terasa nikmat itu. Ini nikmat sehat kapan kita terasa? Nikmat sehat. Kalau saya dapat sakit sampai 2 minggu, 3 minggu di rumah, 1 hari, atau penyakitnya yang berat, tiba-tiba kemarin sehat, tiba-tiba jatuh, atau dapat penyakit yang mungkin bilang sampai dia binsang, masuk rumah sakit. Setelah dia keluar baru rasa, ya Allah, saya di dalam karunia Allah Ta'ala kasih karunia sehat itu luar biasa. Baru rasa. Juga harta, orangnya kaya terus dalam 1 hari drop atau kurang atau kena musibah sampai jadi miskin, baru terasa, ya Allah bagaimana. Anak, keluarga, iya, ayo hitung nikmat-nikmat. Ini nikmat yang paling besar. Di sini As-Suhaili fi Rawd qala akhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi hina nazalu bil Madinah liyadhhab anhum wahsyatul ghurba. Ada buku namanya Ar-Rawdul Anuf. Ar-Rawdul Anuf. Itu dia kasih satu hikmah juga. Ya, seperti biasa. Ini sekarang, ya, kalau saya kasih contoh, ini Faisal, Syekh Faisal. Orang Arab tinggal di sini, di Pura. Ada keluarga? Enggak ada. Ada taman Arab yang tamannya, ya ada 1 orang, Syekh Ahmad. Juga urusannya sendiri. Ya, jadi orangnya yang tinggal di satu tempat sendiri, pasti dia rasa, ya saya orang asing. Ya, rasanya mungkin bisa bilang takut, bisa bilang lihat, wah saya nggak ada saudara, bisa itu bisa jadi. Walau saya sudah 12 tahun nggak ada rasa seperti itu, tapi orang yang normal, yang biasa ada. Ini sahabat juga setelah mereka datang dari Makkah ke Al-Madinah, masuk ke Al-Madinah, tidak punya kerja, tidak punya harta, tidak punya rumah. Mereka orang asing juga, tidak kenal sama siapa-siapa, itu semuanya bersaudara. Rasulullah jadi butuh bersaudarakan atau memsaudarakan di antara mereka. Ya, ini satu. Wa yu'nisuhum mufarakat, biar mereka tidak sedih karena pisah keluarga yang di Makkah. Terus wa yashudda azrahum bi ba'dhum bi ba'd, biar mereka kuat lagi yang tadi kita baca di ayat tadi. Oke. Falamma 'azza al-Islam wa ijtama'a asy-syaml wa dhahabat al-wahsha' anzala wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd. Sampai di dalam riwayat hadis, nanti kita belajar di buku tafsir, di buku hadis, sampai mereka bisa, kalau dia meninggal bisa dapat bagian dari harta tamannya. Waktu Rasulullah bahasa Indonesia bersaudarakan di antara mereka. Ya, kalau dia meninggal, orang yang dari Makkah
bisa dapat bagian. Luar biasa. Sampai itu berapa tahun, berapa bulan, berapa tahun. Habis itu Allah Ta'ala menurunkan satu ayat di surat Al-Anfal wa ulil arham ba'dhum bi ba'd. Coba Ustazah di 75. 75 Syekh, bentar. 75 ya kamu. Hari. Ketemu belum? Atau sudah tadi tutup al-mushaf? Iya nih Syekh, udah ketemu. Tapi di akhir ini lihat wa ulil arham ba'dhum aula bi ba'd. 75. Coba baca, ha? Orang-orang yang beriman berhijrah dan berjihad di jalan Allah, serta orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Bagi mereka ampunan yang besar dan rezeki yang mulia. Ini 75 ya. La ilaha illallah. Waladina amanu. 75 ya Syekh? Ini 75 saya bilang waladina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum ya. Iya Syekh. Orang-orang yang beriman setelah itu berhijrah dan berjihad bersamamu. Maka mereka itu termasuk golongan kamu. Orang-orang termasuk golongan kamu. Itu jadi kita kalau ada orang yang mu'allaf, yang masuk Islam, jangan kita bilang oh ini mu'allaf. Enggak, sudah saudara kita. Jangan lihat sebelum 2 minggu yang lalu, sebelum kemarin. Setelah dia ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah ini saudara kita. Dari antara kita. Terus Syekh ini mungkin kita takut ini munafik, takut itu yang mungkin biar masuk di antara kita fitnah. Setelah muncul hal seperti itu kita baru berhati-hati. Tapi sekarang masuk agama Islam, Oke, wa ulul arham, terus lanjut. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Itu kitab kapan ayat ini kapan turun? Setelah mereka itu Rasulullah SAW tinggal di Al-Madinah, bersaudarakan di antara orang Muhajirin dan Ansar, mereka jadi seperti keluarga. Tapi Allah Ta'ala sudah habus hukum tersebut setelah mereka sudah kuat, dapat keluarga, sampai mereka kota Al-Madinah jadi kota agama Islam. Rasulullah membimbing Al-Madinah yang semuanya itu seluruh orang Muslim, jadi setiap orangnya jalannya sendiri. Baru Allah Ta'ala menurunkan ayat ini wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd. Artinya kalau ada harta atau yang meninggal itu yang ambil hartanya orang kerabatnya, bukan orang yang datang dari al-hijrah. Oke, terus ini fil mirath. Oke, bismillah. Coba baca, kita baca dari buku Al-Mu'akhah bainal Muhajirin wal Ansar, Ustazah. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan sahabat-sahabat yang muhajirin dengan sahabat-sahabat yang ansor dalam ikatan persaudaraan. Beliau mengatakan seperti, bersaudaralah kalian karena Allah. Dua bersaudara. Oke, ini lihat dua bersaudara aja. Itu ada faedah yang tadi kita bilang biar mereka tenang. Nanti ada cerita-cerita nanti kita di buku sirah. Kalau kita panjang umur, sehat, insya Allah. Waktu kita ingatin seperti cerita Sayyidina Salman Al-Farisi sama Abu Darda. Salman Al-Farisi dalam satu hari datang ke rumah Abu Darda. Lihat Ummu Darda, istri Abu. Karena saudaranya, tadi kita bilang sudah saudara, seperti saudara. Jadi seperti mahram juga. Sebelum Allah Ta'ala bilang atau kasih hukum hijab itu tutup atau tidak, perempuan tidak boleh lihat laki-laki atau ketemu sama beliau. Dalam satu hari Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda. Masuk ke rumah Abu Darda, lihat Ummu Darda itu pakaiannya ya kayak tidak perhatian. Artinya apa? Tidak pakai baju yang bagus untuk suaminya, tidak bersihin badannya. Ini kenapa tanya? Kenapa? Dia bilang jangan tanya sama saya, kamu tanya sama saudaramu. Maksudnya
Abu Darda. Masuk Abu Darda, masuk tanya Abu Darda. Abu Darda itu setiap saat waktunya itu semuanya untuk zikir, ibadah, baca, salat aja. Bilang karena suami saya Abu Darda tidak, maksudnya tidak cari saya. Ya baru paham. Ya, bilang sama Rasulullah SAW, Rasulullah jelasin hukum tersebut, bagaimana caranya yang punya istri atau perempuan, bagaimana harus menghias di hadapan suami, bukan di hadapan orang lain. Harus pakaiannya bagus, harus mandi. Terus Rasulullah bilang sa'a wa sa'a wa sa'a. Itu inna li nafsika alaika haq. Rasulullah bilang sama Abu Darda, inna li nafsika, jiwamu dapat bagian darimu, artinya kasih istirahat untuk jiwamu, untuk nafsu kamu. Wa inna li ahlika alaika hak, untuk saudara keluargamu punya hak juga, istri, anak, keluarga. Jangan kamu sibuk di kerja sampai anak kamu tidak kenal sama kamu. Ketemu waktu kamu datang malam, ketemu mereka sudah tidur, waktu pergi pagi mereka di sekolah, tidak ketemu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Itu ceritanya panjang sekali. Ada beberapa keluarga seperti itu. Dia sibuk sama kerjaannya. Betul, cari rezeki yang halal, tapi jangan sampai kamu ketinggalan keluargamu atau tidak perhatian sama keluarga. Inna li nafsika alaika haq wa li ahlika alaika haq wa li rabbika alaika haq. Untuk Tuhanmu juga ada hak. Artinya bagi-bagi waktu. Bukan semuanya ibadah terus sampai kamu tinggal keluarga, tidak kasih nafkah, tidak kasih makan, tidak kasih minum. Terus ibadah sampai kamu tidak perhatian sama istri. Enggak. Bagi-bagi waktu untuk istri, untuk kamu istirahat. Istirahat badanmu biar bisa lanjut ibadah, bisa lanjut kerja, bisa lanjut cari rezeki. Tapi kalau terus nanti drop itu atau sakit, hati-hati. Inna li nafsika alaika haq wa li ahlika alaika haq wa inna li nafsika wa li rabbika alaika haq. Ya, jadi harus kita atur, caranya atur. Saya lihat di Indonesia ini bagus, mereka perhatian sama hari libur juga, itu Sabtu Minggu yang rezekinya luas bisa keluarga pergi sama keluarga. Ini bagus, biar keluarga rasanya ini hak keluarga, ini hak kamu diri sendiri juga, pergi berenang atau pergi main atau pergi lihat gunung, walhasil biar kamu bisa balik lagi semangat. Ada berapa orang suka seperti itu, ada berapa orang enggak, ini kesempatan untuk ibadah, saya mau fokus 1 hari khalwah, 1 hari 2 hari, boleh istri sama anak kamu boleh pergi, silakan main-main, tapi saya ini juga bisa, tidak masalah. Terus lanjut, nanti kita cerita-cerita mereka nanti, tapi di sini saya lihat di buku sirah, ini kasih nama-nama orang. Saya lihat tidak butuh kita belajar atau harus belajar semuanya. Fulan sama fulan, fulan sama fulan. Mungkin kita kasih contoh. Rasulullah pegang tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pegang tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu bilang, ini saudaraku. Padahal Rasulullah orang muhajir, ya kan? Hakikatnya muhajir, ya kan, Fira? Rasulullah datang dari Makkah, juga Ali bin Abi Thalib datang dari Makkah. Tapi tadi kita bilang hikmahnya, tujuannya biar mereka rasa tenang aja. Bukan maksud ini muhajir sama ansar ya sudah dapat taman itu. Enggak. Itu biar mereka tenang. Rasulullah pegang tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bilang sama mereka, ini saudaraku. Fakana Rasulullah SAW sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa rasul rabbil alamin alladhi laysa lahu khatirun wala nadhirun minal ibad wa Ali bin Abi Thalib akhawain. Itu 2 orang jadi bersaudara, Rasulullah sama Ali bin Abi Thalib. Oke. Wa kana Hamzah bin al-Muttalib bin Abdul Muttalib wa am Rasulullah Zaid bin Harithah. Coba ayo baca, Fira. Hamzah bin Abdul Muttalib, singanya Allah, singa Rasulnya, dan paman beliau. Ia dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah, mantan budak beliau. Ya, ini dia Zaid bin Harithah, siapa itu? Hamzah Sudah kita tahu, itu paman Nabi. Zaid bin Harithah mantan budak.
Dari Makkah atau dari Al-Madinah? Dari Madinah Makkah? bagus. Ah? Ya, dari Makkah atau dari Al-Madinah? Itu dari Al-Madinah juga, dari Makkah. Terima kasih. Dari Makkah. Oke, lanjut. Hamzah bin Abdul Muthalib berwasiat sesuatu hal kepada Zaid bin Harisat pada perang Uhud apabila terjadi sesuatu pada dirinya, yakni meninggal dunia. Ja'far bin Abu Thalib pemilik 2 sayap dan menjadi Ini burung di sekarang surga. Ja'far. Ini Buji Ja'far. Ini Ja'far sama Mu'ad. Tadi Hamzah sama siapa? Sama Zaid bin Harith. Rasulullah sama Ali bin Abi Thalib. Terus lanjut Ibnu Hisham karena Ja'far yang main dengan Ardul Habasyah. Tapi ini lihat Rasulullah, ini lihat Ja'far di mana? Waktu itu kita tahu mereka lagi di Al-Habasyah. Habasyah. Lagi hijrah, mereka belum pulang lagi. Tapi juga Rasulullah bersaudarakan siapa Ja'far sama Mu'adz bin Jabal. Terus qala Ibnu Ishaq wa kana Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair. Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair, akhu bil Harith. Ini orang Al-Khazraj dari Al-Madinah. Terus itu siapa? Abu Bakar sama siapa? Zaid bin Zuhair. Umar bin Al-Khattab? Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik. Aku Bani Salim ini juga dari Al-Ansar. Sudah ini orangnya Makkah, Madinah. Terus Abu Ubaidah? Abu Ubaidah atau namanya Amir bin Abdullah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'adz bin Nu'man. Saudara Bani Abdul Ashhur. Itu yang mau baca itu fulan sama siapa itu tambahan tapi tujuannya hasilnya biar mereka tenang dapat saudara. Terus Abu Umamah As'ad bin Zurarah qala Ibnu Ishaq Coba ikut bab yang berikutnya Ustazah. Setelah aku dengar dari sekian banyak ulama bahwa Abu Dzar adalah Jundab bin Junadah. Kamu baca dari mana ini? Ini dari bukunya, Syekh. Enggak, ada qala Ibnu Ishaq wa halaka fi tilkal ashhur Abu Umamah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah kita masih ingat As'ad bin Zurarah. Fira masih ingat? Oh iya, ini baru di bawahnya, Syekh. Ya, masih ingat As'ad bin Zurarah itu? Siapa yang bisa masih ingat di sini? Bu Zulaikha. Ayo, yang coba lihat mereka hadir faham atau Syekh Faisal bicara sendiri. As'ad bin Zurarah. Ayo teman yang bisa ingat As'ad bin Zurarah. Kita sudah pernah sebut As'ad bin Zurarah. Kapan itu? Di waktu Bai'atul Aqabah ya. Di Bai'atul Aqabah. Terus dia orang yang pertama masuk ke Al-Madinah. Bawa agama Islam ya kan. As'ad bin Zurarah sama Sa'id bin Hudhair ya. Ya, hasilnya tidak masalah. Biar kita ingat. Ini As'ad bin Zurarah. وهلك في تلك الأشهر أبو أمامة أسعد بن زرارة والمسجد يبنى أخذته الذبحة أو الشهقة. As'ad bin Zurarah orang sahabi itu orang yang pertama meninggal waktu mereka lagi membangunkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba baca. Ibnu Ishaq berkata di bulan itu juga Abu Umamah As'ad bin Zurarah berpulang ke pangkuan ilahi pada saat masjid tengah dibangun. Ia meninggal dunia karena menderita sakit tenggorokan dan batuk. Ibnu Ishaq berkata, Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm berkata kepadaku dari Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin As'ad bin Zurarah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh alangkah tidak beruntungnya mayit Abu Umamah, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik Arab berkata, jika Rasulullah benar-benar seorang nabi, sahabatnya pasti tidak akan mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lebih lanjut, aku tidak memiliki kekuatan dari Allah untuk diriku dan sahabatku. Itu orang Yahudi lihat, wah ini kenapa kalau dia Nabi, kenapa temannya meninggal? Tapi Rasulullah keluarin pikiran yang kotor di antara mereka. Ya, wala amliku li nafsi wala li sahibi min Allah syai'a. Kalau kematian datang, saya atau teman saya tidak bisa tolak.
Ya, ini maksudnya pikiran mereka kotor atau jangan terima. Terus lanjut waqala Ibnu Ishaq. Ibnu Isa berkata, Asim bin Umar bin Qatadah al-Ansor berkata kepadaku bahwa pada saat Abu Umamah As'ad bin Zurarah meninggal dunia, orang-orang dari Bani An-Najjar menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Umamah adalah naqib, pemimpin mereka. Mereka berkata kepada beliau, Wahai Rasulullah, Ini lihat juga bagaimana biar kita faham di setiap kerjaan, di setiap perbuatan kita, amal dunia juga harus ada yang pembimbing kita. Ini mereka setelah ini orangnya yang pemimpin mereka, tapi setelah meninggal mereka tidak mau, tidak ada orang yang pemimpin kita, harus punya satu orang yang besar atau tua di antara kita. Kita bisa bilang ketua, ya, dia bilang ketua. Ya, terus bilang apa? Coba. Wahai Rasulullah, Itu sesungguhnya mereka datang ke orang Rasulullah minta Rasulullah pilih satu orang. Ya, kalau Rasulullah pilih, Rasulullah di sini hindari atau jauh dari hal tersebut. Kalau Rasulullah pilih satu orang jadi pemimpin mereka, nanti kalau mereka tidak ikut perintahannya, ini berarti mereka apa itu bahasa Indonesia? Orang yang durhaka, ya, durhaka Rasulullah juga. Jadi Rasulullah tidak mau atau tidak pilih. Bilang sama mereka, aku yang wakil kamu. Coba lihat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang Abu Umamah As'ad bin Zurarah ini memiliki kedudukan di kalangan seperti telah yang mereka ketahui. Oleh karena itu, carilah orang lain yang bisa menggantikan kedudukannya dan mengatur urusan kami sebagaimana Abu Umamah As'ad bin Zurarah mengatur urusan kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, kalian adalah paman-pamanku dan aku adalah naqib bagi kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan menyerahkan jabatan naqib kepemimpinannya kepada salah seorang dari mereka. Di antara kelebihan Bani An-Najjar yang mereka banggakan kepada kaumnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah naqib mereka. Ya, Masya Allah. Ya, itu mereka senang sekali. Biasa pemimpin mereka orang dari mereka. Tapi ini Rasulullah yang jadi pemimpin mereka dan nakibnya. Nakibnya itu maksud nakib nanti di akhirat itu panggil saudaranya. Mereka senang, jadi jadikan ini hal yang paling bagus di antara Bani Najjar karena nakib mereka siapa? Rasulullah. يا جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان رزقنا وإياكم التوبة والإحسان إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. خبر الأذان.